Kajian hati. Tenangkan. Dari tadi kita udah dengerin cerita ya Bunda ya. Masih ada yang pengen nanya nggak? Masih ada yang bawa cerita nggak? Ayo angkat tangan, boleh angkat tangan. Aku pilih ya, karena aku dari tadi lihat kayaknya ada yang resah nih. Oke, aku pilih yang di depan, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sedikit menceritakan perjalanan pernikahan saya. Saya menikah pada tahun 2019 saat saya masih berumur 21 tahun dan suami saya berumur 24 tahun. Saya memutuskan untuk menikah muda karena saat itu saya yakin terhadap dia, karena dia sangat memperlakukan saya dengan baik, dia tidak pernah kasar. Sampai saya yakin untuk menikah dengan dia karena dalam hati saya berpikir mungkin nanti suatu saat dia akan berubah. Awalnya orang tua saya memang tidak setuju karena secara terlihat dia seorang yang bertato, Pak Ustadz. Namun suami saya memperjuangkan saya, meyakinkan kedua orang tua saya, niat baik dia untuk menghalalkan saya. Dalam pernikahan saya dikaruniai 2 orang anak. Dan dalam pernikahan saya sebenarnya saya ujiannya bukan soal perselingkuhan, tapi lebih ke ekonomi dan kebiasaan buruk beliau. Namun pada saat itu beliau ada keinginan untuk berubah, Pak Ustadz. Dia jadi rajin beribadah, dia merubah lingkungan teman-temannya. Namun ya itu satu, dia masih belum bisa meninggalkan kebiasaan buruknya yang dari dulu itu. Hingga saya sempat curhat masalah pribadi rumah tangga saya pada sahabat perempuan saya, Pak Ustadz. Hingga akhirnya tahun 2024, tepatnya bulan Februari, saya memutuskan untuk bercerai, Pak Ustadz. Karena komunikasi kita yang semakin buruk, kita sering bertengkar dan saya melihat sudah tidak ada kebaikan dalam rumah tangga saya. Dan tidak lama, bulan Mei 2024, saya menemukan mantan suami saya mungkin memposting foto dengan seorang wanita yang saya tidak menaruh curiga pada siapapun. Dan ternyata wanita itu adalah sahabat saya sendiri, Pak Ustadz, yang saya ceritakan dari perjalanan rumah tangga saya sampai saya bercerai. Padahal saat itu kalau menghitung kurun waktu, saya belum beres masa idah, Pak Ustadz. Dalam foto itu, suami saya sedang berpelukan. Saya tidak bereaksi apa-apa, Pak Ustadz, karena saya pikir mereka menjalin hubungan setelah saya bercerai. Saya merasa saya tidak berhak untuk marah. Walaupun sebenarnya sahabat saya itu memiliki suami dan suaminya itu sahabat mantan suami saya. Tapi saya mencoba untuk tetap keep masalah ini. Hingga 2 tahun berlalu, tahun 2026 bulan kemarin Februari, saya baru tahu faktanya. Ternyata sahabat saya menjalin hubungan dengan suami saya saat saya masih beristri sah. Sebenarnya sakit sekali, Pak Ustadz. Sebenarnya saya sudah ikhlas atas perceraian saya, Pak Ustadz. Saya sangat ikhlas. Tapi setelah saya tahu faktanya seperti itu, saya jadi menaruh rasa dendam, Pak Ustadz. Saya dihantui sakit hati, sedih yang mendalam, Pak Ustadz.
Dan pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana saya bisa menghilangkan dendam itu dan mengikhlaskan semua kejadian ini Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak berarti sahabat Mbak yang dicurhatin itu awalnya malah kemudian dia yang Ternyata setelah tahu faktanya, ternyata mereka berdua bersekongkol supaya saya mengundurkan diri dari rumah tangga itu. Sekarang mereka berdua bersekongkol supaya suami dari sahabat saya itu supaya mundur, tapi suaminya masih bertahan, Ustadz. Bunda, satu hal yang harus kita pahami, bahwa kadang Allah sengaja mematahkan hatimu, karena biasanya di balik patahan-patahan itu Allah menitipkan cahaya agar engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah khawatir saat kita kehilangan seseorang yang menyakiti hati kita. Justru saat dia pergi meninggalkan kita, Allah sedang menyelamatkan kita dari rasa sakit yang selama ini kita izinkan hadir di hati kita. Maka kalau Kabelin merasakan nikmat terbesar untukmu saat ini adalah kamu dijauhkan dari seseorang yang hadirnya bukan mencintaimu tapi menyakitimu. Maka biarlah dosa itu akan terus menjadi catatan di hadapan Allah. Dan pasti faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan balas kebaikannya. Dan siapa yang berbuat keburukan, Allah pun balas keburukannya. Dan hati-hati, siapa yang berbahagia di atas rasa sakit yang orang lain rasakan, sesungguhnya dia sedang berbuat kezaliman yang sangat besar. Apalagi mohon maaf, menjadi sebab perpisahan dua orang yang saling mencintai. Kata Nabi, perilaku ini disebut dengan tahbib. Apa? Tahbib. Maka Nabi sebutkan man habbaba, barang siapa yang melakukan tahbib, jadi sebab dua orang yang bersama jadi bercerai, jadi berpisah, jadi bertengkar, maka orang ini falaisa minna, dia bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Maka Mbak, jangan pernah merasa rasa sakitmu Allah tidak tahu. Allah tahu, kejadiannya Allah tahu, ceritanya Allah tahu. Maka sekarang fokuslah menyembuhkan hatimu daripada kamu sibuk dengan apa yang dilakukan oleh mantan suamimu. Biarkan itu urusan dia. Tapi urusanmu hari ini, sembuhkan hati. Lapangkan hati. Zikir pagi dan petangnya dikuatkan. Belajar bangun sholat tahajud. Minta sama Allah dengan doa-doa terbaik. Sabar melewati ini semuanya. Percayalah, kesabaran itu pasti akan berbuah dengan kebaikan. Jangan membalas orang yang menyakitimu karena terlalu bersih hatimu untuk membalas orang yang menyakitimu. Jangan mengotori hati dengan balas menyakiti atas rasa sakit yang kamu rasakan. Yang gagal hanya rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang hancur hanya rencanamu, bukan masa depanmu. Dan sekarang lewati semua. Yang namanya kesel, marah wajar ya. Wajar gak? Wajar. Tapi jangan pernah memendam rasa kesal itu. Karena boleh jadi kebaikan itu tidak akan hinggap di hatimu. Karena masih ada dendam di hatimu. Boleh jadi kebaikan itu tak datang di hatimu. Karena mungkin di hatimu masih ada kebencian kepada siapapun yang menyakitimu. Belajar lembutkan hati. Belajar minta sama Allah agar dilembutkan hati. Di antara doa yang bisa dibaca, salah satunya boleh diamalkan ya. Doa di surat Ali Imran ayat 8. Ini doa
agar kita diberikan kelembutan hati untuk terus berjalan dalam kebaikan. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, dan karuniakanlah untuk hati kami rahmat kasih sayang. Sesungguhnya Engkau Maha tahu setiap isi hati kami. Amin. Jangan mendendam, jangan membenci. Boleh jadi di sana sedang ada cahaya yang Allah siapkan atas luka yang Mbak rasakan. Pelan-pelan ya, jalan lagi, lewati ini semuanya. Semoga Allah tunjukkan jalan terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Yang membuat saya menyesal, ternyata saat saya gagal rumah tangga yang jadi korban bukan cuma saya, ternyata anak saya juga. Saat aku down banget, aku sempat bertanya kepada Allah, ya Allah, aku punya dosa apa? Apakah mungkin ini kifarat dosa-dosa aku yang sampai balasannya hal yang sangat tidak terduga dari orang-orang yang sangat saya percaya. Dan ya kadang suka bertanya seperti itu, tapi mungkin emang udah takdirnya kayak gitu. Alhamdulillah mungkin agak plong ya, agak lega. Alhamdulillah, semoga pulang dari sini aku dapat hidayah biar gak ada lagi rasa dendam, rasa kesal. Semoga Allah bisa kasih kelembutan hati untuk aku.